Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di SP Sekedar Permainan Prit. DJ Tenebroso Gimana, Cu? Oke bang, kali ini apa pakai tim apa nih? Ini tim ke atau negara nih bang? Oh, kita pakai negara ya, Cu. Oke, negara. Apa pakai negara apa nih bang? Nih, yang lemah-lemah ya, Cu. Kuat lah, man. Iya, kan? Jangan Indonesia pula. Kalah berarti. Saya pakai Argentina. Ini yang Ya, kemarin juara Piala Dunia ni. Oh, ini harus lawan God kali ya. Oh, betul. God sama God nih. Apa di Jerman dia pakai ni? Ronaldo lah, boy. Mana Portugal? Portugal. Mana Portugal? Oh, itu. Wah. Tumben abang rasanya di mana? Wah, biasa Indonesia ini sedang panas, jadi kita harus banyak-banyak udu supaya hati kita sejuk, pikiran kita tenang. Oh, Boy. betul lah, betul. Karena cara wuduk lah yang bisa menyegarkan iman dan juga Pikiran. Betul sekali. Lucu. Oke, kita atur-atur lah bang ya. Siap. Salah ini apa tim saya ni lemah sekali ni. Nah, Ronaldo nih antum lihat nih. Lihat. Oh, Wah, biasa aja. Tak ada bang ya. Oh iya bang, kemarin subuh tu saya tu habis solat subuh kan. Nggak tidur ya, nggak tidur. Hah? Nggak tidur. Enggak, tidur. Nggak tidur. Saya tidur. Saya habis solat subuh kan. Habis solat subuh saya lihat tu apa di gang saya tu Ya. ada itu kayak tiba-tiba asap gitu. Macam duhon lah, duhon. Apa tahu kan? Macam ente pernah lihat dukun ya nih. Tapi tak pernah lah. Oh, oke. Tapi kan duhon lah semacam itu bang. Nah, siap. Dia tu banyak asap bang. Itu tu asap mana lah bang ya? Pertama gini, Jo. Kejadian asap tuh kan kalau kita pernah merasakan ya di tahun 2019-an, 2019 atau 2018 tuh, tuh marak-maraknya sekali musim jerbu kalau bahasa Malaysianya. Ya, jadi musim asap lah seperti itu. Dan rentang waktu itu di musim panas. Musim panas. Ya, musim panas di bulan-bulan 5, bulan 6 sampai bulan 12 atau bulan 11 lah. Itu terjadi musim panas dan memang biasanya terjadi kebakaran hutan. Nggak tahu nih apakah memang kebakaran hutan ini sengaja dibakar, ya hutannya sengaja dibakar, atau memang hutannya terbakar sendiri karena kondisi cuaca yang benar-benar panas, ya kan, dedaunan kering sehingga terjadi pergesekan dari daun-daun, dari ranting-ranting sehingga bisa memunculkan kebakaran. Nah, seperti itu juga bisa, atau kecerobohan dari para petugas atau pekerja yang ada di perkebunan atau yang ada di lahan luas. Seperti itu dia cuma. Ya gitu. Jadi ini dampak dari kebakaran hutan. Oh, dari kebakaran hutan ya bang ya? Betul. Tapi kan bang, setahu saya Indonesia ni kan terdiri 2 musim je. Tadi udah musim. Musim apa lagi? Ke apa ke musim durian, musim kahwin. Musim durian. Aduh. Pertama dia kalau bahasa kampung abang tuh namanya pertama summer. Yang kedua winter. Summer itu artinya kalau bahasa Pontianaknya musim kemarau. Lain lagi musim. Winter tuh musim hujan. Winter musim hujan. Memang sejogjanya negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu dia mengalami 2 musim ya, karena dia suhunya suhu tropis dengan iklim tropis ya kan. Jadi dilewati dengan 2 musim, yaitu musim kemarau sama musim hujan. Itu lumrah lah. Kalau di ini kan, kita kan ini bang di Pulau Kalimantan lah ya. Kan akhir-akhir ini kan yang saya bilang awal tadi itu, ini kan ada kabut asap nih.
Berarti ini musim kemarau lah ya bang, bukan musim hujan lah ni. Betul. Jadi saat ini kan musim kemarau nih. Musim ini kan dimanfaatkan lah untuk oknum untuk membuka lahan dengan membakar lahan dan juga tidak memikirkan efek kan ke depan. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang efek ya, itu sangat-sangat efek sekali, ya kan? Karena Kalimantan, ya Indonesia itu menjadi paru-parunya dunia. Wah. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ini karena hutan di Kalimantan tuh sangat lebat, ya kan? Ya. Kemudian berada di hutan tropis, ya kan? Iya, betul. Sehingga menghasilkan banyak sekali oksigen untuk dunia ini, gitu. Bayangkan aja, paru-paru itu kan salah satu simbol atau lambang bahwa makhluk hidup itu bisa bernapas, Oh iya, ya kan? betul. Bisa melanjutkan kehidupan. Cuman lah orang ini kalau misalkan dia hidup tapi tidak punya paru-paru. Bukan hidup ya, maksudnya orang ini ada tapi dia tidak punya paru-paru. Kan hampir mustahil dia bisa bernapas, betul nggak? Iya, betul banget. Nah, begitu. Maka dilambangkanlah sebagai paru-paru dunia. Karena salah satu cadangan oksigen terbesar yang dihasilkan itu dari Indonesia. Indonesia. Seperti Wah, itu. berarti Pertama dari Kalimantan dengan Sumatera. Kalimantan sama Sumatera. Berarti Indonesia ini adalah paru-parunya dunia ya bang. Betul. Betul banget sih. Bukan ususnya dunia ya. Di mana? Kalau hatinya atau jantungnya dunia itu ada di Mekah. Oh betul banget. Betul ya? Masya Allah. كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام من باب يا الله Itu. Betul. Bulat lah bang. Kalau cintaku ada dengan dia, wes ya. Wah. Iya kan? Iya, betul. Jangan lah curang bang, mak. Bang, kalah nih. Aduh. Sabar bang, santai mainnya, santai. Allah. Oh, kira gol. Oke, tadi kan ini apa? Gimana, Cuk? Tadi kan aku menyebutkan bahwa Kalimantan dan Sumatera itu adalah paru-paru dunia. Nah, populasi pepohonan di Indonesia ini semakin berkurang. Itu apakah efek dari kebakaran hutan atau dari mana itu? Kalau kita bilang hanya dari kebakaran hutan itu salah, ya kan? Itu salah besar. Salah satu, kalau misalkan dibilang salah satu, ya karena kebakaran hutan itu bukan, maksudnya hilangnya hutan di Indonesia itu, ya bahasa sederhananya atau bahasa kasarnya diperkosa oleh manusia, ya melakukan penambangan liar. Jadi selain kebakaran hutan, ya kan, selain dari kebakaran hutan juga terjadinya penambangan liar atau penambangan secara ilegal. Lihat, bayangkan berapa juta hektar tanaman sawit yang sudah berdiri. Itu kan berarti ada banyak sekali pohon-pohon, ya, tumbuhan-tumbuhan yang dipangkas untuk mendirikan pohon sawit, ya, untuk ditanami pohon sawit kayak gitu. Nah, salah satunya tadi, sehingga populasi hutan di Indonesia itu berkurang sangat drastis. Tapi kita ini kan wilayah tropis, Bang. Betul. Bagaimana lah? Bagaimana apanya? Kok bisa gitu berkurang? Ngapa bah harus berkurang? Apa ke Indonesia ini makin padat populasinya atau memang nak pengen banyak rumah atau gimana nih, Pak? Karena kalau misalkan di hutan orang bukan enggak. Ini kalau di hutan tuh orang enggak mungkin bangun rumah, Cung. Oh iya betul kan. Betul ya? Orang di hutan tuh bukan pengen bangun rumah, tapi tadi pemanfaatan hutan yang digunakan, ya, untuk area perkebunan, terutama perkebunan sawit, kelua, pertambangan. Nah, pertambangan di Kalimantan ini kan banyak. Iya, ya, betul. Ada bauksit, ada emas, dan macam-macam lah dan sebagainya. Oh, di Kalimantan Timur tuh terkenal dengan batu baranya lah. Batu bara. Ya, sehingga kan banyak tuh hutan yang harus ditebang, yang dipangkas dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sebagai PT atau sebagai pengusaha, dia tidak tahu bagaimana cara pemanfaatan
Sehingga pernah nih abang diskusi kan sama anak teknik, terutama teknik pertambangan. Beliau menyampaikan sebenarnya kalau misalkan mau buka tambang atau kemudian terjadinya pepohonan yang harus dipangkas dan sebagainya, maka dia sebenarnya harus ada recycle. Recycle. Ada perencanaan untuk recycle. Atau penanaman ulang lah, bahasanya reboisasi. Reboisasi. Seperti itu. Jadi tidak asal-asal tebang, kayak gitu. Harus ada perencanaan yang sangat matang sehingga sekian tahun, mungkin sekian puluh tahun sudah bertumbuh lagi ya, pepohonan-pepohonan yang ada seperti itu gitu. Oh gitu. Berarti kita harus banyak tanam-tanam pohon dah ya. Gitu. Oh. Sebenarnya nanam pohon itu ya tidak ngefek, bukan nggak efek ya, ngefek, sangat-sangat ngefek. Cuma kalau misalkan hanya dilakukan di kota kan, yang misalkan notabene-nya hanya untuk ya bahasanya formalitas lah ya. Iya. Atau ini kan musim-musim kampanye ya kan. Oh iya. Kan kadang tuh ya Musim-musim kampanye ini kan. Kalau ada orang baik, itu dia cari kayaknya. kadang tuh cuma pencitraan, Oh, pencitraan, formalitas. formalitas. Kasih mana nih? Kalau abang nih lihat anaknya. Corner. Corner pula. Posing. Oke. Kalau abang ni shoot Corner. Okey, corner. Mana Jo? Okey. Jadi tadi itu kan ada karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, gimana kita bisa mengajak oknum nih supaya untuk orang-orang supaya untuk oknum pula. Oknum dulu. Aduh. Mengajak seluruh umat manusia Siap. untuk menjaga kelestarian Siap. pepohonan lah, kehutanan gitu. Nah, itu bagaimana dah Bang untuk menjaga kelestariannya? Hampir. Ntar ya. Esoyam GTA. Shoot. Kapum. Allah. Cara menjaga Kelestarian lingkungan. Lingkungan apa nih? Bukan oknum itu. Oknum aja. Tapi aman nih kan? Aman. Oh, aman. Asal jangan bahas korupsi. Oh iya. Oh. Itu sensitif banget. Saya tak ikut Yoko. Oke, lanjut Bang. Tar. Ini harusnya tak gol sekali lagi. Janganlah. Abang tu harus kalah. Awal kan? Ronaldo maju. Oh, Jangan cheat Bang. Hop. Messi. Oh, mak Messi. mesti dilanggar nih boy. Hop. Shooting. Ngelek kan? Hop. Ya Allah, mak jatuh pula. Hantai mainnya. Hop. Oke. Shoot. Ya Allah. Allah deh. Oke, siap. satu sama nih. Cara menjaga kelestarian lingkungan. Mulai dari diri sendiri ya. Karena kita kan sebagai masyarakat ya, tidak bisa menentukan banyak hal lah. Beda kita dengan pemerintah yang lo punya kuasa sih. Iya. Lo punya kuasa. Lo punya jabatan gitu. Iya, betul banget. Lo bisa menggunakan tanda tangan lo untuk kemudian mengatur semua kebijakan-kebijakan. Mungkin kita sebagai rakyat jelata, yang pertama jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, kesehatan mental, kesehatan fisik ya kan. Kesehatan rohani itu mesti kita jaga. Kalau kita udah sehat ya, perilaku tindakan kecil dari hidup kita itu akan mempengaruhi lingkungan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, mungkin dampaknya adalah sekarang itu ada yang namanya kampanye paperless.
kampanye paperless. paperless. Udah Apa tahu tuh? belum? Belum. Nah, Belum jadi tahu. mengurangi penggunaan kertas. Kertas. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal ya di kampus atau di instansi yang tidak perlu amat menggunakan kertas, nggak usah digunakan. Gitu. Nah, kalau misalkan bisa menggunakan kertas bekas, ya kan? Nah, itu bisa digunakan tuh kertas bekas daripada harus menggunakan kertas yang baru. Oh. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita punya stok kertas, ya kan, lebih baik kita jual untuk didaur ulang. Juga didaur ulang. Bukan untuk dibakar. Oh. Kayak gitu. Jadi sehingga walaupun kita tidak bisa mengurangi, tidak bisa apa ya, secara signifikan mengurangi penebangan hutan, ya, penebangan hutan di Indonesia atau di dunia, tapi setidaknya kita benar-benar berusaha menekan pengurangan itu, walaupun pengurangan tidak secara signifikan. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah bertindak dengan bijak sebagai masyarakat, tentunya dengan mengkampanyekan dengan orang-orang sekitar supaya lebih mencintai lingkungan seperti itu, tidak bakar-bakar kalau tidak perlu gitu kan. Atau kalau misalkan buka lahan ya harusnya membakarnya dengan wajar atau sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Iya, betul. Dengan ini bukan hanya hutannya saja yang terbakar, ya kan? Iya. Tapi juga asapnya itu menimbulkan batuk. Nah, kayak gitu. Menimbulkan banyak pengaruh lah. Efeknya itu kan asap itu kan banyak sekali pengaruhnya kan. Bisa mungkin sesak pernapasannya, iya, betul. Segala macam, gitu kan. Mengganggu aktivitas lalu lintas, ya kan. Masih banyak lah hal-hal yang kemudian berdampak kalau misalkan terjadinya kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran. Itu oh, macam tuh. Oke, kita lanjut lagi bang ya. Ngumpul itu? Jangan lo bang. Fokus kita. Oke, kejar dah. Iguain. Koma. Tipis nih. Wah. Messi. Boom. Alamak. Dikit lagi Messi. Ya. Dikit lagi. Tipis lah. Tapi bang, biasa tuh. Saya kalau dah habis sekolah, pernah tak saya sekolah ni? Oh ya pernah lah. pernah. Waktu pada saya SD. Itu tuh, rata-rata tuh bang. Buku saya tuh, saya bakar. Kenapa? Karena udah tak ada digunakan lagi. Padahal sebenarnya kan bisa didaur ulang kan. Itu sangat bermanfaat lah. Tindakan kecil yang sangat bermanfaat. Betul. Itu. Alamak, macam mana saya nak balik lagi? Buku saya udah terbakar lah. Ya itu tidak bisa dibalik lagi. Kampus itu kan yang paling sangat boros ya menurut abang pas LPG-an. Laporan pertanggungjawaban. Ya, betul banget. Itu kalau misalnya kita cuma udah bisa pakai HP aja kan, nggak perlu nyetak satu-satu. Gitu dia. Apalagi mau sidang. Itu lebih parah. Buat skripsi, lebih parah tuh bang. Kan skripsi itu bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk. Nggak pernah dibaca tapi. Itulah. Ujung-ujungnya dibuang. Tapi di daur ulang kan tak ada tuh bang. Tak ada lah ya. Walah sayang Allah bang. Bukan bang. Di luar. Betul sekali. Dapat duit. Di Untan itu satu kali wisuda bisa 2.000. Berarti kira-kira kalau di Untan tuh
Ya ada 2000 skripsi, ya kan? Ih, banyak banget. Di Polnya berapa? Di Ponep Belum tahu. belum tahu. Karena saya belum lulus kan, jadi belum tahu. Sedikit lagi. Tipis. Sebaik kipas mundur loh, entah. Oke, closing bang. Ini gol nih, Ah. ada ya? Allah, ada. Oke, satu pertanyaan terakhir bang. Satu pertanyaan terakhir. Banyak apa? Ya janganlah. Kita nih, kita belum isi link lagi ni sama kakak itu tuh. Tinggal ini ya, tinggal 15 menit lagi kita dah. Kakak mana dulu? Dah ya kakak yang ke depan loh. Kita lagi main Persibara. Hop, hop. Entah bang. Tengok dia harus fokus ni. Hop. Messi. Messi. Ah, Lama pelan dari Messi ni. Gol. Okay bang, satu pertanyaan lagi. Nah, untuk kurangin serta menindak tegas pembakaran atau penebangan ilegal yang masih terjadi di beberapa daerah, itu bagaimanalah pendapat abang? Menurut abang, ini apakah harus ditegaskan secara pakai pasal undang-undang hukum atau gimana? kayaknya menurut abang sih udah ada ya undang-undangnya. Ya, Undang-undangnya udah ada. Udah secara tegas lah. Maksudnya. Ini gol nih. enggak dong. Oh, udah ada undang-undangnya seperti itu kan. Iya, Udah ada slogannya, udah ada himbauannya, tapi peristiwa ini selalu terjadi setiap tahun. setiap tahun. Bukan setiap tahun ya. Setiap tahun tuh selalu terjadi kebakaran hutan. Cuma memang ada tahun-tahun yang memang benar-benar panas ya kan. Tahun-tahun yang benar-benar sangat luar biasa gitu kan kebakarannya. Sedang gila di Sintang aja itu ada 300 lebih titik hotspot. Banyak banget. Bayangkan. Itu terbanyak di Kalbar. Terbanyak. Sedikit itu dari Singkawang, hanya ada Singkawang. 3 hotspot. 3 hotspot. Nah, titik panas. Seperti itu, titik api bahasanya. Titik api. Nah, Janganlah. Esoyam. Hop. Gului. Hampir lagi. nah gitu. Jadi memang semua udah diimbau, udah ada peraturannya, udah ada pelaksanaannya. Mungkin satu ya, perlu kita koreksi adalah pengawasan. Pengawasan. Nah, pengawasan terhadap hutan, terhadap lahan, itu yang nampaknya masih kurang dilakukan. Baik dilakukan sama masyarakat. Yang kedua, yang paling menjadi momok adalah Allah telat. Jadi yang agak telat menjadi tugas utama adalah pemerintah. Pemerintah. Dinas kehutanan. Gitu kan. Nah, seperti itu. Supaya mampu menjaga, ya kan? Mampu menjaga hutannya dengan Baik. baik. Seperti itu. Percuma di hutan-hutan dibangun menara-menara api kan, kalau tidak digunakan kan. Iya betul banget sih. Anggole. Wah. Harusnya dana-dana APBD itu ya kan benar-benar dialokasikan untuk hutanan. Kalau misalkan memang pengen bagus nih Hutan kita nih gitu kan. mak. Allah, mak gol pula. Aduh. Jangan uang-uang kita tuh digunakan sih. Uang rakyat itu digunakan untuk Uang rakyat. ya APBD kan. Oh iya betul. Uang rakyat gitu kan. Gaji DPR-nya tinggi. Gitu kan. Rakyatnya Aduh. menderita. Bahaya gak sih? Hah? Bahaya Ya, gak? Oh enggak. Santai aja. Lama. Suruh rapat malah main slot ya. Oh iya, Candy Crush. Candy Crush. Tapi bang, saya ada baca berita di IG
Yang di mana kalau tak salah saya tu Dinas Lingkungan Hidup. lingkungan hewan apa lingkungan hewan lingkungan hidup katanya tu tak boleh olahraga. Macam mana lah tu bang? Dinas lingkungan hidup nggak boleh olahraga. Tak, dia himbauannya untuk ke masyarakat ni Nah, tak boleh olahraga kerana ada kabut asap. oh, betul sih sebenarnya. Tapi kan olahraga ni kan salah satu ini bang. Mungkin perlu diperjelas, nggak boleh olahraga di luar ruangan yang banyak kabut asapnya. Nah, kayak gitu. Mungkin ente baca setengah-setengah nih. Setengah-setengah. Nah, jadi informasi setengah-setengah gitu kan. Kalau misalnya olahraganya di dalam ruangan kan nggak masalah, kayak nge-gym, Ya betul. kayak main futsal, misalkan atau badminton gitu kan. Itu kan olahraganya di indoor. Oh, Itu iya. Tapi kan mereka yang pecinta lari ini kan inginnya kan ini ya. Ya abang kecil mana sih? Tapi kan pecinta lari kan ingin suasananya harus beda gitu kan. Sebenarnya sama kayak pandemi gitu kan. Kita nggak bisa maksakan kan karena kondisinya kayak gini kan. Yang penting keringatnya keluar gitu, hobinya tersalurkan. Kalau misalkan nggak bisa lari jogging di tempat bebas ya, kayak misalkan di gor atau di jogging track dan sebagainya, bisa di treadmill gitu kan. Oh, bisa gitu ya. Pandai-pandai gitu lah. Daripada atur itu lah yang Nah, mana. nggak usah lalu Di beban. beban. Pasti ada alternatif. Ya betul banget. Oke nih, ini babak terakhir nih. Gol. Gol. Abang kasih lah. Mana sih? Emang gol lah tuh. Iya, abang kasih beda terjauh. 4-2 lumayan lah. Gol lah tuh bang. Lagi prepaid Nih 4 menit lagi nih Argentina harus menang nih, juara Piala Dunia nih. Aduh, masa kalah nih. Hop, hop. Hop. Jaga weh. Jaga jam. Wih. Oh, tipis. Alamak, Ronaldo. Offside. Kira penalti. Dah lah, kan ada PR. Hai. Oh. Okey. Prepaid. Okey. Weh, akhirnya selesai kak. Kak, nambah bilik kak 30 menit. Oke. Closing statement lah ya. Closing statement. Nah, dari Ucu nih, closing statementnya untuk kebakaran hutan. Closingnya ini ya, stop bakar lahan hutan. Nah, dah itu ya. Gitu ya. Nggak ada kata-kata mutiara atau gimana? Udah sih gitu doang sih. Gitu aja ya. Stop bakar lahan hutan. Mentok ya. Mentok. Kalau abang gimana bang? Kalau abang membakar lahan itu penting. Berarti abang dukung nih? Ya karena gini, dengarkan dulu. Penting ya bakar lahan untuk kepentingan umum. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, kepentingan oligarki, kepentingan pemerintah yang oknum pemerintah yang kemudian bermain di dalamnya, itu sangat-sangat tidak penting. Betul banget. Sangat tidak. Betul. Nah, kebakaran hutan kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hutan yang mesti kita bakar. Tapi kita mesti lihat situasi dan kondisi dan melakukan prosedur yang benar-benar patut untuk dilakukan, kayak gitu. Kemudian dan tidak dalam jangka skala yang besar. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dalam skala yang kecil itu mungkin masih dibolehkan atau kemudian ada penjagaan yang ketat supaya pembakaran itu tidak meluas kemana-mana. Nah, kayak gitu. Serta ada pengawasan dari kedinasan. Tapi kalau misalkan memang dalam situasi kondisi begini, kita stop untuk bakar hutan. Revokalbar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua terlindung dari segala penyakit. Amin. Aman? Siap.
Oke, terima kasih kepada Bang Sugeng yang sudah bermain bersama kita. Ini hanya sekedar permainan ya. Dan juga ini pun ya ini apa nih Bang? Steak. Baru ya Mas? Baru. Oh iya, tanggal 1 ya. Oh iya, habis gajian. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa lagi di sekedar permainan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prit. DJ Tenebroso.